Dan ini ternyata kok usianya kok beda-beda, tapi datang dengan masalah yang rasanya sama, yaitu gelisah karena harus cari kerja. Kalau misalnya mendung terus gimana? Ya selesai surianya. Artinya secara ekonomi orang juga masih bergantung kepada minyak. Di satu sisi substitusinya juga belum terlalu kuat untuk bisa menggantikan. Pertanyaannya gini, ini lucu gitu ya. Apakah orang yang sudah bekerja sekarang tetap mencari kerja nggak? Oke, sahabat Sinergi Bertumbuh, selamat datang di podcast Ruang Tumbuh Bersama, di mana podcast ini adalah salah satu edukasi yang kami buat untuk bisa memberikan inspirasi, insight, dan tentunya bisa memberikan wacana. Bukan hanya wacana, tapi juga tentunya kita menghadirkan praktisi-praktisi yang sudah profesional di bidang HR. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Abi Praya di Jaguna sebagai seorang praktisi profesional HR yang saat ini sudah kompeten tentunya, kurang lebih 10 tahun lebih ya Pak Abi? 20 tahun. 20 tahun lebih berkecimpung di bagian HR. Nah, hari ini tema apa sih atau topik apa yang mau kita bahas nih bersama dengan teman-teman atau audiens dari Sinergi Bertumbuh? Tentunya tetap optimis, tetap yakin bahwa semua apapun yang kita lakukan hari ini, ikhtiar apapun yang kita lakukan hari ini, tetap semangat dan tentunya tetap bertumbuh melalui kolaborasi dan bersinergi. Nah, hari ini tanpa berpanjang lebar lagi, tadi ada satu topik ya, bahasan yang kita angkat nih seputar angkatan kerja gitu ibaratnya. Bahkan judul yang mau kita ambil hari ini adalah susahnya cari kerja gitu kan. Bener nggak nih buat teman-teman atau audiens semuanya, kalau saat ini tuh Pak Abi, kan fenomenanya setiap tahun ya angkatan lulusan kerja itu kan sangat banyak ya, bahkan mencapai data BPS 2025 di 7,2% gitu, 7,2 juta gitu, bahkan sampai di angka setiap tahunnya menyumbangkan 1 juta pengangguran gitu kan. Itu dia pengangguran 1 baru juta ya, pengangguran baru. terbuka. Nah, pertanyaannya di tahun-tahun sebelumnya pun kan sudah ada tuh pengangguran di tahun-tahun sebelumnya, sedangkan sesuai dengan apa yang dicanangkan ya gitu, adanya generasi emas di tahun 2000 berapa Pak? 2030 ya kalau nggak salah. Ya. Generasi emas di 2030. Nah, ini kan sebagai salah satu bahasanya Pak Abi nih sebagai seorang praktisi HR melihat hal itu seperti apa dan harusnya bagaimana gitu, dalam arti untuk bisa memberikan insight atau mungkin solusi buat teman-teman yang saat ini masih mencari atau masih berharap-harap cemas nih dengan kondisi hari ini yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja ya. Ya, itu dia. Sedang tidak baik-baik saja. Ada yang masih berharap untuk bisa bagaimana untuk bisa hidup gitu kan, bagaimana hari ini saya bisa bekerja dan bisa membantu keluarga saya gitu kan. Dari sisi kehidupan yang saat ini yang kita belum tahu nih ke depannya seperti apa gitu. Gimana Pak Abi? Iya, memang topik ini kita perlu angkat ya, Mbak Nadia ya, karena memang jujur ini juga berangkat dari kegelisahan yang kita tangkap dari curhatan sehari-hari gitu ya, curhatan sehari-hari. Dan ini ternyata kok usianya kok beda-beda, tapi datang dengan masalah yang rasanya sama gitu ya, yaitu gelisah karena harus cari kerja. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngacunya pada data BPS ya, 2025 ya. Berapa tadi? 7,2 ya? 72,8. Oke, 7,28 pengangguran baru gitu ya. Dan itu kayaknya hanya ngukur yang teman-teman yang ini ya, yang baru lulus ya. Fresh graduate ya. Nah, BPS itu seharusnya mulai punya melihat gitu ya, sebenarnya pencari kerja itu ada berapa, itu termasuk orang yang sedang bekerja. Pertanyaannya gini, ini lucu gitu ya, apakah orang yang sudah bekerja sekarang tetap mencari kerja nggak? Di lokasi untuk jenjang karir bisa jadi untuk karir. Sekarang duduk perkaranya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang memang 7,2 juta ini, kan ini memang lagi mencari pekerjaan karena memang belum punya pekerjaan. Sehingga dia mencari kan untuk bisa ini, apalagi punya karena memang belum punya pekerjaan, sehingga memang dia butuh untuk cepatnya untuk bisa mandiri dan sebagainya gitu, menghasilkan uang. Duduk perkaranya sekarang, apakah orang yang sudah bekerja itu nggak cari kerja?
nyari loh. Kenapa? Sekarang zamannya efisiensi, semua anggaran dipotong-potong, ya. Ujung-ujungnya, ya, praktek yang 80% yang dilakuin ketika terjadi efisiensi, itu adalah people reduction atau ngurangin jumlah orang. Ya paling gampang. Gitu loh. Karena itu langsung kelihatan gitu ya. Waktu di biaya pegawaian, kalau misalnya itu terjadi pengurangan, itu langsung kelihatan angkanya. Transparan di laporan, semua laporan keuangan. Ya, sehingga itu akan memberikan dampak secara jangka pendek. Ya. Nanti akan ngorbanin produktivitas, iya jelas, ya. Bisa jadi pada saat terjadinya efisiensi itu terjadi, mungkin yang dipangkas itu bukan orang-orang yang non talent, bisa jadi talent, gitu loh. Karena gelisah dan sebagainya, mereka punya pilihan untuk mungkin keluar lebih duluan, gitu loh. Itu yang terjadi, gitu. Jadi sekarang Nadia, kalau misalnya dibilang, apakah orang-orang yang sekarang ini yang mencari kerja itu hanya orang-orang yang fresh graduate? Enggak. Terjadi kegelisahan yang luar biasa. Berarti di semua ini ya, semua orang berarti ya, artinya merasakan hal itu. Iya, merasakan itu, gitu loh. Dan menurut saya ini harus dibantu, gitu ya. Harus ada sebuah kita sama-sama untuk bisa merasakan betapa sekarang inilah BBM-nya gimana? Naik terus nggak? Atau mau ada subsidi baru dari pemerintah? Kan nggak juga kan? Ya. Terus kondisi yang sekarang ini kita juga ngelihat bahwa efisiensi terjadi karena memang ya kita memang kalau misalnya bensin udah naik, segala sesuatunya kan naik, gitu kan? Sehingga mau nggak mau ya pasti mahal kan? Jangan kan gitu ya. Saya tuh paling seneng kalau ngelihat ekonomi baik-baik aja tuh ngelihat dari indeks harga nasi goreng. Ya. Kalau harga nasi goreng itu naik ke angka sudah sampai dari 15.000 jadi 20.000, wah itu bahaya itu. Ya. Tanda-tanda. Wah, tanda-tanda semua naik gitu berarti. Ya. Ya, belum nanti indeks yang lainnya gitu ya. Tapi indeks nasi goreng itu percayalah ya. Kalau misalnya itu dia sampai naikin harga ya. Jadi tukang nasi goreng itu adalah tukang yang paling resilient terhadap perubahan ekonomi. Ya, begitu dia harus naikin harga, berarti semua harga komponen nasi goreng itu pasti naik. Gitu loh. Kemarin itu teman-teman kita yang di nasi goreng langganan itu harganya masih 10.000 gitu ya. Naik nih sekarang jadi 12.000 kemarin. Nah, naik lagi 15.000. Sekarang mereka naik 20.000. Gitu loh. Pak, ini ada rencana mau turun lagi nggak? Gampang, Pak, nanti ya, dilihat dulu gitu. Ini telur naik, bawang naik, semua naik, termasuk beras. Iya. Bahkan ada yang sempat beberapa teman-teman nasi goreng itu stop belanja beras, karena harganya nggak masuk akal, gitu loh. Ya makanya kan kalau pemerintah bilang, oh iya kita ada sustainable dan sebagainya. Ya kenyataannya mungkin distribusinya ada yang nggak nyangkut dan sebagainya. Karena apa? Kembali lagi, bensin udah naik. Distribusi juga mungkin akan menahan dulu. Barang kalau sampai penuh baru loading, baru didistribusin ke tempat-tempat yang memang udah dilakuin. Gitu sih Nadia. Jadi akhirnya muter-muter di situ gitu kan. Ya, kondisi ini melemahkan perusahaan, organisasi, baik itu yang di skala besar, skala menengah, sampai di UMKM, itu untuk nahan gitu loh, untuk bisa merekrut orang atau misalnya melakukan ekspansi bisnis gitu ya. Untuk nambah orang buat mereka, mikir 1.000 kali ya. Itu dia. Ketika satu orang ditambah, itu kan berarti 13 bulan gaji satu orang itu harus kan itu harus dipikirin. Ya, betul. Nah sekarang nambah orang, dia nambah pendapatan enggak? Kan gitu sekarang hitung-hitungannya. Iya, karena ngelihat proyeksinya sekarang secara keuangan itu semuanya turun, semuanya dalam kondisi ditahan. Kalaupun misalnya bisa naikin harga, bayarannya ditunda. Ada yang bahkan minta yang tadinya mungkin sebulan mundur, 3 bulan mundur. Diutangin dulu semuanya. Project ya. Waduh, ngomongin project. Jangan ngomongin project. Ngomongin pembayaran aja karena ini diundur. Iya. Itulah makanya Mbak Nadia. Jadi di sini sekarang di tahun ini itu benar-benar jadi bahasanya ini transisi yang ini kan sekarang udah pertengahan tahun ya Pak. Pertengahan tahun. Terus tahun depan ini gimana tantangannya mungkin akan lebih besar lagi gitu dalam hal khususnya di area sumber daya manusia gitu. Nah, kalau Pak Abi sendiri nih ngelihat kan tadi sempat dibahas tuh
banyak perusahaan tuh kan minta untuk minimal pengalaman untuk fresh graduate nih. Sedangkan si anak muda ini nih yang baru lulus, misal lulus kuliah atau mungkin lulus SMK tadi ya, jurusan-jurusan vokasi gitu kan, untuk bisa berkembang gitu. Sedangkan kesempatan pertamanya aja dia nggak dapet gitu, ya kan? Jadi kan tantangannya gitu juga ya. Dia mau ngelamar kerja nih, tapi perusahaan minta minimal dia punya pengalaman dong gitu, pengalaman kerja. Sedangkan dia baru pertama kali gitu untuk masuk kerja. Nah, gimana tuh Pak Abi? Di satu sisi tadi ya, oke lah, sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan kan faktor sistem ekonomi sekarang gitu. Tapi di satu sisi apa nih yang perlu disiasati dalam arti ya kondisinya gimana supaya si anak-anak tadi ya yang fresh graduate ini nih, atau tadi ya para pencari kerja baru nih gitu kan, lulusan-lulusan fresh graduate ini tetap punya optimis untuk bisa dapat pekerjaan gitu, atau dalam arti setidaknya dia bekerja lah gitu, meskipun dia belum punya pengalaman nih, tapi kan perusahaan mintanya itu gitu, maksudnya banyaknya perusahaan yang sudah pengalaman pastinya. Sebenarnya gini ya, buat teman-teman rekan kerja yang dimanapun gitu ya, terutama buat yang fresh graduate mungkin ya, sahabat-sahabat sinergi bertumbuh ini kalau ngomongin semua sih pinginnya ada pengalaman gitu. Makanya mumpung kita ada di sekolah ya, itu kuncinya sekarang ini untuk mendapatkan pengalaman itu adalah reskilling dan upgrading. Jadi kenapa penting untuk melakukan reskilling dan upgrading? Jadi gini, kalau kita belajar di secara formal, kan itu learning ya, learning gitu ya. Nah, proses learning yang kita ambil di sekolah formal itu hanya pendidikan dasar. Kalau kita mau unggul dibandingkan atau kita mau punya pengalaman lebih gitu ya, kita tuh harus melakukan upgrade. Upgrading itu apa? Upgrading itu adalah kita belajar untuk mencari tahu apa yang di dalam profesi kita itu yang mungkin bisa membedakan kita dengan orang lain. Terserah. Diferensiasinya kita ya. Iya, terserah mau apapun. Apakah itu bisa nyebrang ilmu, ataukah kita mencari yang bisa mendukung, atau kita betul-betul mendalami dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, setelah itu ya, yang namanya nambah pengalaman, artinya kita berkontribusi sama orang. Coba tanya di sekeliling kita, ada nggak teman-teman yang mau bangun bisnis bareng? Ya, nggak usah pakai modal gitu ya. Coba aja masuk ke produk digital dulu, gitu. Apapun itu, semua bisa digitalin kok sekarang. Masuk ke situ, ya. Kalau nggak bisa, masuk ke jalur afiliasi, gitu. Jadi kita mungkin nggak harus punya produk, tapi kita menjual orang lain. Menjual produk. Nah, kita mungkin nggak harus bikin konten sendiri, tapi kita ngontenin orang lain. Nah, itu bisa, gitu ya. Apapun yang penting menghasilkan. Iya, atau kita jadi prinsipnya kayak reseller, ya. Orang lain yang punya kemampuan, kita yang jualan. Benar-benar. Jadi sebetulnya konteksnya tadi punya pengalaman itu adalah lebih kepada kemauan dan kemampuan si orang ini nih, si fresh graduate ini untuk bisa bangun koneksi kali ya. Tapi itu nggak sih, Fabi? Nah, bangun koneksi zaman sekarang itu beda. Karena memang pada saat ini kenapa kita menjadi orang itu dituntut sampai harus iya lu mah cepet bisa masuk kerja gitu. Iyalah ada orang dalam kan ibaratnya gitu ya. Lu mah enak, bapak lu bosnya itu sendiri kan. Nah, itu pasti gitu kan. Lu punya privilege. Nah, terus gue gimana nih yang nggak punya privilege apa-apa gitu kan, nggak ada relasi, nggak ada ini gitu. Nah, gimana tuh Pak? Nah, harus tahu dulu kenapa saat ini kita tuh susah banget cari kerja. Bahkan mau pakai orang dalam pun gitu ya. Belum tentu kita berhasil. Belum tentu kita berhasil, ya. Padahal bapaknya direksi sendiri. Oke, buat teman-teman yang punya orang dalam ya, punya orang dalam. Nih buat orang dalam ya. Emang lo yakin bisa nerusin kerjaan bokap lo? Kerjaan orang tuamu? Emang bisa? Sekarang ini kondisinya ya, itu ada 3 perubahan besar yang membuat mencari kerja itu jadi semakin sulit. Itu dulu yang harus ada sama teman-teman. Gitu ya, sebelum kita melakukan upgrading, mau jadi afiliator kayak mau jadi reseller kayak, atau kita mau konten untuk masuk ke digital gitu ya, apapun itu gitu ya, harus memahami dulu sebenarnya masalahnya ada di mana nih sebelum kita buru-buru mencari solusi. Kita harus tahu dulu saat ini tuh ada masa transisi pekerjaan. Ya, ada 3 perubahan yang telah terjadi
terpicu pada saat mulai dari pandemi sampai 2026 ini. Itu ada 3 gelombang perubahan besar. Pertama, pada saat pandemi 2019, ya, ini perubahan pertama, ya, di mana semua orang itu dipaksa untuk masuk ke digital transition, ya, atau semua pekerjaan-pekerjaan yang tadinya harus dilakukan melalui interaksi fisik, karena ada pembatasan sosial, membuat orang harus masuk ke jalur digital, bekerja secara digital. Yang tadinya working from office, jadi working from anywhere, gitu loh. Lo nggak perlu tempat kerja lagi lo nggak perlu kantor lagi. Sekarang ini yang penting adalah kerja dimanapun itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena mulai ada koneksi internet yang secara masif pada saat itu memang akhirnya dimunculin gitu kan, dipaksa untuk tumbuh. Nah, orang kan dipaksa pada saat itu bergeser dari yang bekerjanya working from office menjadi working from anywhere. Itu gelombang pertama. Dah selesai nih. 2019, 2021 sampai 2022 kita mulai turun tuh pandemi, ya kan? Tadi 2022 kan. Nah, dunia ya pada saat itu ternyata juga muncul ada krisis lagi berikutnya, yaitu bicara tentang energy transition. Yang sebenarnya kondisi ini sudah lama. Krisis energi itu mulai masuk ketika Al Gore, ya. Mungkin teman-teman lupa, masih ingat gak ya? Ada film ini film dokumenter, ya, isinya kuliah, ya, 2 jam lagi ya. Ngelihatnya juga mungkin bosen. Tapi gini, saya paling seneng waktu itu film dokumenternya itu adalah Inconvenience Truth, yang di sini tuh sama Al Gore. Al Gore ini adalah calon presiden waktu itu, ya, waktu itu masih wakil presiden, ya, di Amerika, yang menjelaskan tentang global warming. Nah, global warming ini juga dijelaskan juga pada saat itu terjadi karena pemakaian minyak yang berlebihan. Jadi kita sudah melakukan emisi karbon terlalu berlebihan karena penggunaan bahan bakar minyak. Nah, sekarang bahan bakar minyaknya sendiri juga mulai langka. Dari zaman global warming, nah sekarang tuh mulai ada krisis energi di mana bahan bakar minyak itu menjadi mulai langka. Indonesia yang dulunya itu adalah eksportir minyak, sekarang importir. Dulu kita ketua OPEC. Sekarang kita tukang untuk cari minyak itu di mana? Tukang impor di mana-mana. Ya. Apakah kita nggak punya kilang minyak? Itu punya. Tapi nggak, eksplorasi kita mulai berhenti. Karena memang cadangan minyak di Indonesia itu mulai turun. Ya, sehingga kita memang tergantung sama import sekarang ini. Dan mulai mencari bahan-bahan energi gitu ya, yang lain. Untung Indonesia kaya sekali dengan batu bara. Ya. Nah, tapi di negara lain ya saat ini gitu ya, energy transition ini memaksa orang, ya, yang tadinya pengguna dari bahan bakar minyak itu menjadi masuk ke energi baru dan terbarukan. Nah, pada saat transisi ini, ya, energi baru dan terbarukan ini belum stabil karena kebanyakan, ya, energi yang dihasilkan oleh energi baru ini kayak surya, angin dan sebagainya itu masih sifatnya intermittent. Jadi intermittent itu sangat tergantung sama lingkungan atau cuaca. Ya kalau lagi anginnya nggak ada gimana? Ya selesai. Kalau misalnya mendung terus gimana? Ya selesai suryanya. Nah, artinya secara ekonomi orang juga masih bergantung kepada minyak. Di satu sisi substitusinya juga belum terlalu kuat untuk bisa menggantikan. Akhirnya dampaknya adalah harga jadi mahal. Kenapa mahal? Karena bahan bakar minyak itu akan dipakai untuk industri di semua hal, gitu ya, untuk energi, untuk listrik, untuk air, kemudian untuk transportasi, untuk distribusi barang dan sebagainya. Kan perlu kendaraan. Kalau bahan bakar minyaknya naik ya semua ikut naik. Karena ongkos distribusinya naik, ongkos listriknya naik, gitu ya, air juga naik, gitu ya. Ya akhirnya semua jadi bahan naik. Karena semuanya naik, akhirnya organisasi mau nggak mau harus mengencangkan ikat pinggang. Jadi nggak cuma keluarga saja, organisasi juga terpaksa lah mengencangkan ikat pinggang, sehingga akhirnya apa? Efisiensi kan? Iya, betul. Efisiensi inilah yang membuat orang jadinya yang tadinya mungkin kebutuhannya misalnya ada 10, karena ada efisiensi jadi 5, gitu. Hitungannya selalu 50%, gitu. Nah, yang berikutnya. Nah, ini yang kita sebut dengan, ini 2025 kemarin nih, rame, ChatGPT. Wah, kita sudah mulai masuk ke artificial intelligence.
Nah, kita sebutnya ini di tahun 2026 ini adalah artificial intelligence transition, di mana pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ya dikerjakan oleh manusia sekarang mulai digantikan oleh AI. Gitu. Gampangnya gini, copywriter. Wah, copywriter apa sih kerjanya? Membuat tulisan kan, merancang sebuah tulisan supaya dia bisa menyampaikan pesan secara tepat kepada penggunanya. Nah, itu mah pekerja, kalau itu mah tinggal ngomong sama AI, gitu ya. Dan AI ini juga bisa banyak sekali mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya sederhana, sekarang pekerjaan kompleks juga bisa dilakuin. Proses analisis, melakukan coding, ya, melakukan perencanaan, mengatur project dan sebagainya. Kita sebagai pengguna, kita tinggal masuk ke sana, udah. Itu benar-benar bisa sampai menggantikan. Sehingga sekarang ini banyak sekali praktisi-praktisi SDM dan juga manajemen di organisasi secara dunia itu mulai merancang pekerjaan khusus untuk AI. Jadi mulai merancang pekerjaan itu bisa digantikan oleh AI. Jadi manusia itu digantikan oleh AI perannya. Customer service, mulai dari ini ya. CS, gitu ya. Mungkin tukang jahit kalau misalnya nanti bisa mungkin digantiin juga, gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah machine learning, terus udah ada mesin jahit yang secara otomatis bisa dikerjakan oleh si AI-nya ini, AI sebagai operatornya, mesinnya sudah canggih, dia bisa tuh jadi tukang jahit, gitu loh. Bisa jadi begitu, ya. Jadi yang namanya artificial intelligence, ya, itu sudah mulai bisa menggantikan peran-peran manusia dalam bekerja. Akhirnya apa? Peluang manusia untuk bisa bekerja di sebuah organisasi, ya, sekarang aja, jangankan kelas organisasi besar, UMKM aja, kalau misalnya mau bikin laporan keuangan, pasti kan cari anak admin kan, untuk nanti bisa bikinin laporan keuangan dan sebagainya. Sekarang, sudah ada aplikasi. Udah ada aplikasinya. Betul. Gitu loh. Mudah. Nah, jadi yang ada adalah cukup tenaga kontrak, setiap minggu dia datang, dia hanya menginput. Selesai. Jadi bayarannya gimana? Jam-jaman. Yang tadinya baru sini jam-jaman aja. Dia hanya cukup menginput transaksinya yang nggak begitu banyak itu, gitu ya. Satu hari selesai, langsung keluar laporan keuangannya. Itu bisa. Gitu loh. Karena sudah digantikan apps. Kemudian juga kalau misalnya nanti perlu analisis, kita tinggal tanya kepada AI apa yang terjadi di situ. Kemudian dari situ kita bisa minta advice yang berdasarkan dari konsultan siapa atau misalnya ahli siapa, gitu ya. Kita bisa minta opini-opininya dari kelas dunia. Ya sudah. Artinya gitu ya, dari digital transition, ada digital transition, ada AI transition, gitu ya, ada digital transition. Ini yang akan mendorong betapa efisiensi itu sudah mulai dilakuin, gitu. Yang tadinya pekerjaan fisik, sekarang bagian dengan digital. Sekarang kondisi energi mahal, kita harus akan biaya. Sekarang pekerjaannya sendiri juga sudah bisa dirancang, tidak harus dikerjakan oleh manusia, tapi bisa dilakukan otomasi. Nah, karena ada teknologi otomasi, berarti jumlah manpower yang dibutuhkan oleh organisasi bisa dikurangi. Berkurang lagi. Gitu loh. Makanya kenapa teman-teman sekarang gitu ya, udah cari kerjaan kemana-mana, kok nggak dapet ya? Ya iya, semuanya lagi dikurangin jumlah pekerjaannya. Terus gimana Pak Abi? Apa yang harus dipersiapkan sebenarnya? Kalau ternyata jadi sebenarnya networking itu juga untuk kondisi hari ini tidak networking gitu, atau tadi ya balik lagi kita punya koneksi, berarti bukan jadi solusi dong untuk kondisi saat ini. Justru harus tahu dulu kita itu harus terkoneksi dengan apa, gitu ya. Apakah antar manusia itu cukup, gitu ya? Menurut saya iya, ya. Tapi lebih daripada itu, kita tuh sekarang kalau misalnya ini buat teman-teman yang lagi cari kerja, gitu ya. Saat ini tuh ada gerakan yang namanya just transition atau proses perubahan berkeadilan. Ya, transisi berkeadilan. Jadi transisi berkeadilan ini adalah justru kita lagi mencari cara, ya, buat teman-teman yang lagi cari kerja itu nggak cuma tergantung kepada koneksi manusia, tapi koneksinya tuh harus ada 3 yang harus dibangun sekarang. Ya, pertama, koneksi kepada pemanfaatan teknologi itu penting banget, ya. Kenapa penting, Nadia?
sekarang ini kita ini sudah harus terkoneksi dengan perubahan-perubahan teknologi dengan cepat. Nggak bisa nggak, gitu loh. Jadi memang kita harus punya keterbukaan hati dan pikiran untuk masuk kepada terkoneksi dengan teknologi. Mau apapun teknologinya itu. Yang kedua adalah kalau kita terkoneksi dengan manusia, jenis manusia apa yang nantinya harus kita punya jejaringnya, gitu ya. Yaitu jenis manusia yang bisa meningkatkan nilai kita. Jadi yang dengerin itu berarti yang bisa meningkatkan value-nya kita. Value ya. Gitu. Artinya kalau circle kita masih belum bervalue gimana dong Pak? Nggak apa-apa. Jadi gini, ya. Mungkin sahabat kebaikan, mungkin sahabat tebar kebaikan atau sahabat sinergi bertumbuh masih bingung nih, bervalue tuh yang kayak gimana sih? Itu dia. ini penting nih. Circle bervalue itu yang kayak gimana nih Pak Abi gitu. Jadi kan Pak Abi sebagai orang HR kan pasti paham ya. Bervalue itu gini. Bervalue itu seperti apa? Kita kaitin dengan tindakan produktif. Ya. Apakah itu harus terkait dengan profesi? Enggak, beneran enggak. Ya. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun justru. Pokoknya kita bisa memberikan manfaat. Ya, gampangnya gini deh. Gampangnya gini. Bisa memberikan manfaat ya. Grup Pandawan itu, ya. Kalau misalnya kita ngeliat di semua konten-kontennya, ngapain sih? Humoris ya, kocak. Pandawan. Nah, Pandawa Group ini ngurusin sampah. Sorry. Iya. Iya kan? Pandawa. Nah, saya paling seneng ya kalau ngeliat konten-konten dari teman-teman di Pandawa Group itu gini. Mereka tuh simple. Mereka ngeliat sampah di sungai itu kok nggak ada yang ngeberesin ya? Simple nggak? Iya, simple. Tapi masalahnya nggak ada yang mau ngerjain. Intinya itu. Itu dia. Kecuali yang emang udah jadi tugasnya. Gitu. Iya. Nah terus kan mereka kumpul-kumpul tuh, gitu kan? Sebagai sesama pecinta alam. Nah sebagai pecinta alam kan mereka pingin alamnya bersih dong. Iya. Bete dong kalau misalnya kita ngelihat mereka kan sebenarnya tukang jalan-jalan. Awalnya ya? Awalnya, gitu loh. Dia tukang jalan-jalan, pemerhati alam, pencinta alam, tukang camping, gitu kan. Itu sekarang kalau bisa tukang camping nggak bisa bikin perubahan. Tapi terus akhirnya apa? Berapa banyak ton sungai yang sudah bisa dibersihkan? Nah, teman-teman sahabat sinergi bertumbuh, cari teman-teman yang mungkin begitu. Kayaknya sepele. Note-nya itu adalah circle yang bisa memberikan manfaat atau manfaat itu konteksnya bukan kita manfaatin teman kita, bukan ya, tapi circle yang justru dengan kita berteman sama mereka atau sama orang ini gitu kan, kita jadi lebih punya manfaat positif, bermanfaat. Kan kitanya juga jadi lebih hidup, merasa lebih hidup, gitu kan, merasa bermanfaat gitu ya. Karena gini, transisi berkeadilan ya, pada saat kita lagi susah gitu ya, kita tuh harus gerakan ini harus kita dukung gitu ya, bahwa ini tuh nggak cuma gerakan yang memang harus dilakukan di korporasi atau di komunitas, mulai dari diri sendiri gitu ya. Terkoneksi dan memanfaatkan teknologi, terkoneksi pada orang-orang yang punya nilai gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, buat teman-teman yang sekarang ini adalah kita tuh harus seimbang secara sosial. Nah, bukan work-life balance, bukan ya? Bukan, beda lagi. Seimbang secara notnya di sosial ya. Sosial. Seimbang secara sosial. Ya. Apa tuh Pak? Memberikan dampak sosial atau gimana? Iya. Iya dong. Masa gini, teman-teman mungkin sama ini ya, kalau misalnya kita gampangannya lah ya, kita kan punya tetangga ya, pernah nyapa nggak sih? Iya. Atau kita misalnya punya teman-teman kelas nih, pernah nyapa kelas sebelah nggak sih? Gitu. Itu yang gampang tuh, gitu ya. Buat yang kuliah gitu ya, pernah nggak sih nyapa teman-teman kita yang mungkin di BEM-nya di sebelah gitu? Ya, pernah nggak sih coba untuk berkolaborasi kepada mereka untuk melakukan satu kegiatan yang mungkin berbeda? Gitu loh. Selain kita cari teman-teman yang sealiran, kita juga perhatian pada sosial kita. Di lingkungan kita, ada nggak sih masalah yang harus kita pecahkan? Dengan begitu banyaknya masalah yang terjadi di lingkungan sosial kita, ya, itu tuh banyak loh yang harus dipecahkan sebenarnya, gitu loh. Dan itu ternyata bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk tumbuh. Sama kayak di Pandawa Group tadi kan, sebenarnya masalah mereka ngeliat gitu ya, ini sampah ini jadi masalah nggak sih? Ya iya, sering banjir, sering pada polusi, sering air bersih juga tiba-tiba jadi kering, aliran air sungai juga nggak bisa normal, kita juga jadi banyak penyakit dan sebagainya. Itu masalah sosial loh, yang bisa ditangkap oleh mata
ya, dan bisa dirasakan di hati. Coba cari konten-konten yang bisa memantik kita ya secara sosial, itu apa sih di sekeliling kita yang sedang terjadi gitu ya. Coba sejenak kita memanfaatkan media sosial kita, atau malah mungkin kita tinggalkan sejenak media sosial kita, lihat dengan mata, rasakan dengan hati, secara sosial itu apa sih yang lagi kita terjadi gitu. Gampang gini aja, ya, di sekeliling kita saat ini sebagai praktisi HR itu adalah, saya ngerasa orang itu mengeluhkan hal yang sama. Cari kerja susah, buat orang yang lagi cari kerja, mempertahankan kerja juga jadi susah. Karena apa? Orang takut kena efisiensi. Gitu loh. Jadi kembali ke konteksnya kita, gitu ya. Saya tuh menemukan, iya ya, kok ternyata orang tuh gelisah sekali untuk bisa mencari kerja. Bahkan orang yang sudah bekerja masih mencari kerja juga. Karena tadi kondisinya mungkin secara kebutuhannya kurang gitu ya. Nah makanya saya coba untuk ngobrol sama teman-teman praktisi HR juga gitu ya. Kebetulan saya kemarin ngobrol sama Mas Haryo ya dari PT Headhunters Indonesia. Nah itu saya sangat gelisah pada saat itu adalah soal efisiensi, pengurangan dan sebagainya. Nah podcast hari ini itu sebenarnya memang salah satu diskusi dalam saya gitu ya dengan Mas Haryo pada saat itu adalah bagaimana sih Mas kita tuh kok semuanya apa-apa efisiensi, apa-apa ngurangin orang gitu. Nah waktu itu diskusi sama Mas Haryo itu gini, saya tersentuhnya gini, Mas Abi, emang kalau misalnya efisiensi harus ngurangin orang ya? Ya iya, kan secara keuangan kan ini berdampak. Ya, tapi gimana kalau misalnya sebenarnya harus berimbang lihatnya. Berimbang maksudnya gimana sih Mas? Gitu. Gini, kalau misalnya kita melakukan efisiensi, sebenarnya ada nggak sih strategi lain yang kita bisa berimbang supaya kita efisiensi itu bisa dilakuin? Berimbang tuh piye Thomas? Wah, aku makin bingung deh gitu kan. Coba lihat manusianya, apa sih yang bisa dilakuin lagi dari mereka, kompetensi apa yang bisa dibangun, hal-hal apa saja yang sebenarnya kalau misalnya memang sudah tergantikan oleh teknologi, apalagi sih yang bisa dilakuin. Nah, jadi diskusi dengan dari PT Headhunters dari CEO PT Headhunters Indonesia ini, Mas Aryo ini, akhirnya jadi sebuah pemikiran yang terus, iya ya, kayaknya memang transisi itu harus dilakuin secara berkeadilan gitu. Makanya terus nyari gitu ya. Ternyata gerakan just transition itu lahirnya memang dari industri energi. Karena memang ada proses yang energy transition tadi, karena ada mengurangi emisi karbon dan sebagainya gitu ya. Dimana salah satunya itu adalah bagaimana manusia itu bisa hidup harmonis dengan perkembangan teknologi, peningkatan nilai manusia, dan bisa seimbang secara sosial. Jadi nah ini kok, tapi apa hubungannya ya dengan membuat orang jadi lebih mudah mencari pekerjaan gitu kan? Apa ya hubungannya gitu ya? Nah saya coba ulik-ulik gitu ya. Ternyata ada sebuah kerangka kerja yang dari hasil diskusi di Transmart Cibubur ini gitu ya, itu jadi melahirkan satu hal gitu ya. Sebenarnya perubahan-perubahan apa sih yang mendasar yang membuat kita tuh bisa melihat nilai kemanusiaan di tengah efisiensi ini. Bagaimana kita bisa berimbang melihat manusianya gitu ya.